wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Oke, dua jempol. Oke, terima kasih. Alhamdulillahirobbilalamin, hari ini kita dapat berkumpul kembali. Ada suaranya, nanti gantian karena sudah saya record. Di pertemuan ini kita metode perencanaan SDM pertemuan 17 sudah mau akhir, selesai. Yang nggak ada laptop, coba cari temennya ke sebelahnya. Kemudian di pertemuan lalu kita membahas apa? Kompensasi. Ya, kemarin kita membahas kompensasi. Apa itu kompensasi? Terus apalagi yang kita bahas selain kompensasi dari pengertian? Ada teori, indikator, terus tujuan pemberian kompensasi, kemudian apa lagi? Oke, terus apa lagi? Ayo. Ada siapa di situ? Teori siapa yang dimasukkan? Ada Andoku enggak? Oke ya. Jadi di pertemuan yang lalu kita membahas terkait dengan kompensasi, dan di pertemuan ini kita membahas terkait dengan metode perencanaan SDM. Ya, sebetulnya ada dua metode, tapi di sini dibahas juga terkait dengan pengertian tujuan dari perencanaan sumber daya manusia. Ya. Oke, di pengertian perencanaan SDM, saya kira teman-teman sudah dari awal pasti sudah membahas atau sudah tahu terkait dengan pengertian perencanaan SDM. Coba Mas Wahyu, apa perencanaan SDM Mas Wahyu? Ayo Mas, apa Mas? Iya, perencanaan SDM. Berarti perencanaan di sini adalah apa Mas Wahyu? Proses peramalan yang sistematis yang menghubungkan kebutuhan sumber daya manusia di perusahaan dengan rencana strategis untuk memastikan bahwa tenaga kerja memadai, kompeten, berkualitas, ya, mencapai tujuan visi misi dari perusahaan. Itu adalah bagian dari perencanaan SDM. Artinya gini, secara garis besarnya perencanaan SDM itu adalah membutuhkan atau terkait dengan rekrutmen tenaga kerja atau pegawai atau karyawan baru. Perencanaan, karena ada perencanaan SDM. SDM itu adalah sebagai tenaga kerjanya, manusianya itu sendiri, ya. Kemudian di slide berikutnya, pengertian perencanaan sumber daya manusia menurut ahli. Boleh dibacakan pojok Mas? Ya, yang suaranya keras. Perencanaan sumber daya manusia adalah proses analisis dan identifikasi tersedianya kebutuhan akan sumber daya manusia sehingga organisasi tersebut dapat mencapai tujuan. Sedangkan Andrew garis pula, perencanaan SDM adalah proses menentukan kebutuhan tenaga kerja dan ahli mempertemukan kebutuhan tersebut agar pelaksanaannya berinteraksi dengan. Menurut Robert dan John tahun 2001, perencanaan sumber daya manusia, proses, analisis, dan identifikasi tersedianya dan kebutuhan akan sumber daya manusia sehingga perusahaan tersebut dapat mencapai tujuan. Ada juga Andre, ya, bahwa perencanaan sumber daya manusia, proses menentukan kebutuhan tenaga kerja, dan juga berarti mempertemukan kebutuhan tersebut agar pelaksananya berinteraksi dengan rencana organisasi. Oke, sudah di silent aja. Kemudian berikutnya ada tujuan perencanaan SDM. Apa itu tujuan perencanaan SDM? Yang pertama, untuk memastikan bahwa orang-orang yang bekerja di perusahaan memiliki kompetensi yang bagus
dan juga mempunyai dan menghadapi perubahan krisis di dunia karir. Yang keduanya memastikan keadilan dan kesamarataan kesempatan bagi seluruh SDM yang ada. Dan yang ketiga, memperhatikan jalan komunikasi yang baik dan sehat di antara seluruh anggota perusahaan. Ya, ini adalah bagian dari tujuan perencanaan sumber daya. Di bawahnya boleh berikutnya. Ada banyak manfaat yang bisa didapatkan perusahaan ketika melakukan penerapan policy yang sumber daya manusia secara seluruh. Manfaat tersebut diantaranya adalah yang pertama mencapai visi dan misi perusahaan. Sebagai upaya memenuhi visi dan misi perusahaan, pencapaian terkait visi dan misi bisa didapatkan perusahaan melalui pencarian skala yang tepat. Oke, stop dulu. Pertama adalah di situ dijelaskan manfaat, ya. Manfaatnya. Ada banyak manfaat yang bisa didapatkan perusahaan ketika melakukan penerapan proses perencanaan sumber daya manusia dengan baik dan benar. Yang pertama adalah mencapai visi dan misi perusahaan. Ya. Penjelasannya di situ sebagai upaya memenuhi visi dan misi perusahaan, pencapaian terkait visi dan misi bisa didapatkan perusahaan lewat pencarian talenta yang tepat serta memiliki dedikasi tinggi oleh pihak HRD. Coba kalau di sini adalah mencapai visi dan misi perusahaan, tentu perencanaan hubungan antara perencanaan SDM dengan kompensasi apa kira-kira? Kalau karyawan di perusahaan tersebut memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan, ya, memiliki kompetensi yang baik, skill yang baik, tentu ada hubungannya. Ketika perencanaan SDM berjalan dengan baik di perusahaan, tentu hubungan perencanaan SDM dengan kompensasi apa kira-kira? Ada yang bisa menjawab? Apa kira-kira? Di dalam perusahaan ada beberapa sistem yang berjalan. Udah pernah belajar sistem informasi manajemen? Ya, berarti boleh dicatat hal yang penting ini. Tindakan sistem perencanaan SDM tadi tindakan oke. Dipilah berdasarkan sistemnya di dalam perusahaan. Ya, dipilah berdasarkan sistemnya di perusahaan. Ini masuk ke bagian faktor-faktor internal dari perencanaan SDM ya di dalam perusahaan. Ini dipilah atau dipilih juga menjadi beberapa sistem yang ada di dalam perusahaan. Di antaranya adalah terkait dengan sistem informasi manajemen. Udah pernah belajar ya? Sistem informasi manajemen ya. Berarti yang pertama adalah sistem informasi manajemen ya, terkait dengan berdasarkan sistemnya yang ada di perusahaan. Kedua, sistem manajemen keuangan. Nah, ini adalah bagian-bagian yang ada dalam sistem berdasarkan yang ada di dalam perusahaan. Pertama adalah sistem informasi manajemen, kedua adalah sistem informasi keuangan, yang ketiga sistem pemasaran atau marketing. Dan yang terakhir adalah sistem manajemen pelaksanaan. Sistem manajemen pelaksanaan. Mas Wahyu, boleh dibacakan? Tadi apa? Yang pertama? Iya. Oke. Oke.
Oke, ini berkaitan dengan mencapai visi dan misi perusahaan. Nah, kembali lagi tadi ke pertanyaan berikutnya, yang sebelumnya tadi, hubungan perencanaan SDM dengan kompensasi, kira-kira bagaimana hubungannya? Ada yang bisa jawab? Ada? Kira-kira gini, kalau teman-teman bekerja di salah satu perusahaan, sistem insentifnya berjalan dengan baik, ya, sistem insentifnya berjalan dengan baik. Kira-kira perusahaan, kalau sistem insentif di perusahaan berjalan dengan baik, artinya perusahaan atau karyawan di dalam perusahaan tersebut produktivitasnya akan baik atau meningkat. Kira-kira dengan sistem insentif yang baik dan juga produktivitas karyawan di perusahaan itu meningkat, tentu mengurangi dari adanya rekrutan baru atau merekrut pegawai baru. Kalau merekrut karyawan baru, kira-kira ngeluarin biaya yang budget yang besar nggak? Enggak. Kan ada biaya rekrutan, kemudian ada biaya pelatihan dan lain sebagainya, ya. Nah, kan pernah kita pelajari di sebelumnya bahwa jika ada perusahaan yang turnovernya tinggi, ya, keluar masuk karyawannya sering terjadi, berarti perusahaan itu tidak sehat, tidak baik, ya. Tadi berarti strategi dari perusahaan ketika ingin meningkatkan produktivitas dari karyawan itu adalah tadi menjalankan sistem insentif dengan baik, maka produktivitas karyawan pun akan meningkat. Jika meningkat, ya, jika tidak, saya kira enggak sih. Orang bekerja ketika betul-betul dihargai oleh perusahaan, hak-haknya diberikan, pasti bekerja dengan baik karena merasa memiliki rasa aman dan lain sebagainya. Nah, di situ, ya. Oke, kemudian kedua, meningkatkan produktivitas. Di sini dijelaskan bahwa bisa memperoleh manfaat perencanaan sumber daya manusia berupa peningkatan produktivitas perusahaan. Perencanaan sumber daya manusia membantu perusahaan dalam memperoleh talenta terbaik sesuai dengan tingkat kebutuhan, apalagi kalau para karyawan itu mempunyai dedikasi tinggi kepada perusahaan, ya, meningkatkan produktivitas. 3, menempatkan SDM sesuai tingkat kebutuhan, berarti sesuai dengan job desk kebutuhan juga lah, ya. Apa itu menempatkan SDM sudah di tingkat kebutuhannya? Penjelasannya boleh? Silakan, Mas. Ya, boleh. Artinya penjelasannya apa di situ? Membantu perusahaan dalam perencanaan yang baik dapat membantu perusahaan menempatkan para karyawannya sesuai dengan keahlian yang dimilikinya. Nah, ini adalah bagian dari manfaat, ya, yang dapat di perusahaan ketika melakukan penerapan proses perencanaan SDM dengan baik dan serius. Slide berikutnya, boleh sebelahnya, Mas. Yang pakai kaca, ya. Dua, bisa bekerja secara proaktif dalam menemukan kandidat yang sesuai. Ketiga, sesuai dengan tujuan masing-masing perusahaan, perencanaan SDM memungkinkan HR untuk mengidentifikasi, memilih dan mengembangkan kompetensi atau tenaga yang dibutuhkan oleh perusahaan. Oke, itu adalah 3 manfaat, ya, bagi perusahaan. Yang pertama adalah HR itu apa sih? Human resource, ya. Membantu human resource
mengantisipasi kebutuhan tenaga kerja dengan berbagai kualifikasi di kemudian hari. Keduanya adalah HR bisa bekerja secara proaktif, ya, dan menentukan kandidat yang sesuai. Dan yang ketiga, sesuai dengan tujuan masing-masing perusahaan, perencanaan SDM memungkinkan HR untuk mengidentifikasi, memilih juga dan mengembangkan kompetensi atau tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan. Ini adalah perencanaan SDM ya, manfaatnya bagi perusahaan. Ketika perencanaan SDM ini berjalan dengan baik pula. Oke, sampai slide ini ada pertanyaan, silakan. Kalau nggak ada saya nanya nanti. Silakan, Mbak yang di depan. Kamu ngantuk deh. Silakan yang mau bertanya. Kalau nggak ada saya bertanya. Jika ada perusahaan yang merekrut karyawannya atau tenaga kerjanya itu hanya dari sanak saudara, ya, bukan orang dalam, artinya dia merekrut keluarga lah, ya, ponakan, saudara dan lain sebagainya. Kira-kira perusahaan tersebut apakah akan berjalan dengan baik ataukah sebaliknya? Yang berjalan dengan baik ngaco siapa? Yang enggak berjalan dengan baik? Oke, alasannya apa? Berjalan dengan baik, Pak. Alasannya apa? Karena menurut saya menurut rekrutan itu kalau berdasarkan sistem kekeluargaan, namanya di dalam perusahaan itu pasti udah jelas nih job desk masing-masing seperti apa. Oke. Divisinya itu ada beberapa kan. Kalau kita hanya mengambil dari sistem kekeluargaan, bisa saja tuh Pak, dari keluarga kita misalkan saudara atau sepupu atau ponakan gitu kan, kemampuannya bukan di bidang tersebut, tapi memaksakan hal tersebut hanya karena berdasarkan kekeluargaan. Otomatis hal seperti itu akan berdampak buruk bagi perusahaan tersebut. Oke. Tergantung Pak gimana? Ya. Tergantung. Kalau beberapa saudaranya dia itu gimana? Masih bisa maju juga. Oke. Yang lain ada? Artinya gini, saya pernah mengalami di hal yang sama. Ketika saya masuk di perusahaan itu, saya nggak perlu menyebutkan nama perusahaannya, tetapi saya di situ sebagai SPV karena di situ kosong SPV-nya. Dan saya punya kedekatan yang baik dengan owner di situ. Ya. Kemudian bagaimana hubungan perencanaan SDM ini dengan penarikan tenaga kerja? Kira-kira gimana? Kalau tadi hubungan perencanaan SDM dengan kompensasi, ya, udah. Kemudian kalau hubungan perencanaan SDM dengan penarikan tenaga kerja seperti apa kira-kira? Estimasi produksi atau mungkin juga di situ ada penjualan ya, itu termasuk. Kemudian yang keempat, perluasan usaha. Ini bagiannya, berarti ada perluasan usaha. Ini masuk ke bagian dari kendala di perusahaan terkait dengan faktor internal. Dan yang terakhir, rancangan atau rancangan organisasi dan tugas pekerjaan. Jadi ada 4 tadi. Ada 5. Pertama apa? Anggaran. Kedua, 3, estimasi produksi atau penjualan lah. 4, perluasan. Kelima, nah itu adalah bagian dari kendala-kendala dalam faktor internal di perusahaan. Kemudian faktor eksternalnya apa? Teman-teman saya udah pernah saya kasih deh faktor eksternalnya. Coba deh cek. Pasti ada. Yakin deh ada. Faktor eksternalnya itu udah ada. Sudah pernah saya tulis juga, sudah pernah saya kirimkan ke teman-teman. Ada situasi ekonomi. Udah pernah, masa nggak dicatat? Ya. Kemudian sosial budaya. Kemudian ada politik. Oke, udah lupa berarti ini. Pertama adalah situasi ekonomi, sosial budaya, politik, peraturan undang-undang,
kemudian ada teknologi dan pesaing. Ini adalah bagian dari faktor-faktor eksternalnya. Mas Haikal, apa aja tadi Mas? Ya, faktor-faktor eksternalnya Mas. Bukan, itu faktor internal, eksternal. Ya, faktor eksternalnya apa Mas? Mas Haikal, ayo. Coba tanya sebelah kiri kamu. Hah? Ada? Ada nggak? Apa faktornya? Ketua kelas. Apa coba? Peraturan perundang-undangan. Terus? Oke. Saing. Terus? Teknologi tadi udah. Terus? Sosial atau budaya. Terus? Ekonomi masuk, tapi situasi ekonomi yang masuk. Ya. Satu lagi? Politik ya. Oke. Mas Haikal apa? Politik, budaya, ekonomi. Oke, terus satu lagi. Coba Mas, lagi Mas. Teknologi, peraturan undang-undang, sosial budaya, politik, terus sistem. Ini persaing ya. Oke. Mas Eka? Apa Mas Eka? Ya. Peraturan undang-undang, faktor eksternal, terus situasi ekonomi, politik, apalagi? Oh, udah. Oke, berikutnya, slide berikutnya itu tadi terkait dengan faktor internal, eksternal. Selain dari pertumbuhan, perubahan juga ada change, ada teknologi di situ. Oke, berikutnya. Oke. Oke, ini adalah syarat untuk membuat sebuah perencanaan SDM yang baik. Harus mengetahui secara jelas masalah yang direncanakannya. Ya, kemudian kedua adalah harus mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang SDM dalam organisasi atau perusahaan tersebut secara lengkap. Ketiga, mempunyai pengalaman luas tentang analisis pekerjaan atau sebagai job analyst ya. Dan yang keempat, harus mampu membaca situasi SDM saat ini dengan masa yang mendatang. Contohnya adalah di poin 4 di sini saya berikan contohnya adalah sebagai gambaran ketika di perbankan itu belum ada e-money dan lain sebagainya ya. Tetapi ketika sudah ada perubahan dengan kondisi saat ini ya, tentu perusahaan juga mengurangi tenaga kerjanya. CS atau teller itu dikurangi. Fungsinya untuk apa? Karena sudah ada mesin yang bekerja. Berarti di sini perusahaan merencanakan bagaimana ke depannya ini SDM ini berkurang. Artinya bukan berkurang secara keseluruhan, tetapi dalam pelayanan itu bisa berkurang dan juga ditambahkan ke posisi lain. Kalau di bank kan sekarang kalau mau ke teller nggak perlu ngantri, sudah ada bukan m-banking, store tunai. Ke customer nggak perlu ngantri juga ketika teman-teman mau membuat buku tabungan dari rumah, di scan atau di foto KTP, wajah kalian, kemudian NPWP ya. Ketika sudah diupload semuanya, tinggal setoran, kemudian berikan chipnya, tinggal diberikan di sana di print buku tabungan dan juga ATM-nya diberikan. Ya itu kan mengurangi ya. Berarti di sini HRD atau pimpinan, owner, direksi harus betul-betul melihat dengan jeli ke depan ini seperti apa arahnya.
arah dari perusahaannya. Kalau mereka dengan kondisi saat ini tidak dapat bersaing atau tidak mengikuti dari perkembangan teknologi dan perkembangan zaman, itu pun akan tertinggal. Kalian pada punya handphone, kantor pos masih bisa mengikuti walaupun tidak sehebat pendatang baru, tapi masih bisa bertahan. Wah, Nokia tadi ya, Nokia. Dulu teman-teman pasti handphonenya Nokia dengan segede ya. Apa yang salah dengan Nokia? Ya kan? Apa yang salah dengan Nokia? Terlalu nyaman. Ya, Nokia nggak ada salah. Ya, tetapi dia tidak mengikuti dari perkembangan zaman. Coba mobil. Mobil apa yang tertinggal? Kijang. Iya. Ya. Ayo, selain itu apa? Ya. Itu pun sama. Ada beberapa mobil yang tidak bisa mengikuti perkembangan. Ya sekarang sudah nggak ada nih di Indonesia. Kemudian selain itu proses perencanaan kalau di sini adalah syarat. Kemudian ada prosesnya. Kira-kira apa? Kira-kira proses dari perencanaan SDM yang baik dan benar. Boleh teman-teman tulis terkait dengan proses perencanaan SDM. Ini ada 4 tahapan ya, proses perencanaan SDM. Ada 4 tahapan di sini. Yang pertama, tahapan pertama adalah pengumpulan, koma. Kemudian ada analisis dan peramalan. Pengumpulan, analisis dan peramalan yang pertama. Tahap yang kedua, yaitu menetapkan tujuan dan kebijakan SDM. Menetapkan tujuan dan kebijakan SDM. Yang kedua, menetapkan tujuan dan kebijakan SDM. Ketiga, yaitu merancang dan mengimplementasikan rencana. Merancang dan mengimplementasikan rencana. Merancang dan mengimplementasikan rencana, dan yang terakhir adalah mengendalikan dan mengevaluasi rencana. Rencana di sini kan bisa program-program ya, program-program kerja ya. Mengendalikan dan mengevaluasi rencana dan atau program kerja. Oke, berikutnya, slide berikutnya boleh. Silakan. Tahapan perencanaan sumber daya manusia. Pertama, menganalisis organisasi. Kedua, melakukan inventarisasi sumber daya manusia yang ada. Kemudian, ketiga, perkiraan kebiasaan dan masukan sumber daya manusia. Keempat, memperkirakan kesenjangan sumber daya manusia. Kelima, merumuskan rencana tindakan sumber daya manusia. oke. Oke, itu adalah 6 poin terkait dengan tahapan perencanaan sumber daya manusia. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Sebelah kanan saya, silakan yang mau bertanya. Ayo, Mbak. Belakang nih siapa? Mbak siapa namanya? Ya. Silakan. Silakan yang mau ditanyakan sampai dengan slide ini. Boleh. Yang di belakang, silakan yang mau nanya. Nggak ada, saya lanjutkan. Berikutnya, boleh dari pojok
Sana. Kendala-kendala perencanaan SDM. Ya, silakan dilanjutkan. Kendala dalam perencanaan SDM, standar kemampuan dari SDM-nya. Ini berkaitan dengan standar kemampuan SDM yang pasti belum ada. Akibatnya informasi kemampuan SDM hanya berdasarkan lamaran-lamaran yang sifatnya adalah subjektif. Apakah SDM kita sudah bisa bersaing dengan Malaysia contohnya? Bisa nggak SDM kita bersaing? Bisa nggak? Sudah bisa bersaing nggak SDM kita di Indonesia? Bisa? Yakin? Katanya ada revolusi mental. Kalau revolusi mental ini kan sebetulnya bagian dari bagaimana meningkatkan SDM yang ada di Indonesia. Kenyataannya belum bisa kita dengan negara sebelah aja Malaysia. Kita masih jauh tertinggal. Ya, itu. Padahal kita diberikan bonus demografi yang bagus yang besar. Ya, tetapi pada kenyataannya SDM kita masih kalah bersaing dengan negara tetangga, Malaysia, Singapura. Kita tertinggal jauh juga dari Singapura. Ya. Situasi SDM, persediaan mutu dan penyebaran penduduk yang kurang mendukung kebutuhan SDM dari perusahaan. Enggak. Berikutnya boleh yang keras suaranya. Proses perencanaan sumber daya manusia menjadi 4 langkah. Tadi itu. Oke. Oke, stop sampai situ dulu. Terkait dengan proses perencanaan sumber daya manusia, ini ada 4 ya. Persediaan tenaga kerja saat ini, artinya bagaimana menilai dari ketersediaan sumber daya manusia yang ada di perusahaan. Kedua adalah kebutuhan SDM di masa yang mendatang. Ini penjelasannya sudah jelas di situ bahwa proses perencanaan sumber daya manusia yang menganalisa kebutuhan tenaga kerja di masa mendatang.